all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Dia kemungkinan yang pertama kali mengambil keterampilan jiwa yang kuat dari leluhur jiwa sebagai Grandmaster jiwa. Namun, dia berhasil. Tangan Huo Yuhao pertama-tama mengubah warna batu giok, sebelum banyak butiran berlian yang cemerlang dengan cepat muncul dan menutupi tangannya. Sepasang tangan ini mirip dengan sebuah karya seni. Namun pada saat ini, Yaner sedang tidak berminat untuk menghargai karya seni ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya yang seperti api sangat dipengaruhi oleh aura sedingin es dari sepasang tangan itu, memberinya kesan bahwa itu benar-benar dipaksa kembali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yaner akhirnya tidak tahan lagi. Kedua tangan mendorong ke depan dan dengan cepat mendekati bola api ungu yang menuju ke Huo Yuhao. Itu paling jelas bagi para penonton. Lupakan fakta bahwa bola api ungu yang awalnya besar tiba-tiba menyusut tanpa alasan saat itu sedang terbang menuju Huo Yuhao, tapi sekarang itu benar-benar terus berkontraksi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika tiba di depan Huo Yuhao, ukurannya bahkan tidak sampai setengah kaki. Dengan tangan kanannya langsung memotong ke dalamnya, asap putih tebal naik dari tangan kanan Huo Yuhao. Dengan cepat, dengan efek soul thruster, dia menerobos asap putih dan tiba di depan Yaner. Alasan mengapa dia menargetkan Yaner sangat terkait dengan elemennya. Ice Ultimate Huo Yuhao paling efektif melawan elemen es, setelah itu elemen api. Di bawah pengaruh Haodong Power dari penggabungannya dengan Wang Dong, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan level leluhur jiwa. Ini juga setara dengan memiliki Ice Ultimate level Ancestor jiwa. Terhadap leluhur jiwa lain dari elemen api, Yaner, Huo Yuhao jelas akan menang. Dengan demikian, apa yang perlu dia lakukan adalah pertama-tama membenturkan sayap lawannya. Yaner memang agak panik. Efek penekan yang dimiliki Ice Ultimate Huo Yuhao terhadapnya bahkan melebihi estimasi aslinya. Penindasan absolut terhadap unsur-unsur membuat Yaner ingin berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang singkat itu, Ye Wuqing akhirnya pulih dari kelumpuhannya. Sangguan Ken, yang nyaris menghindari ledakan Golden Leaf, juga merangkak naik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada penindasan unsur seperti itu ketika mereka menyaksikan Yaner ditindas oleh Huo Yuhao. Sayangnya, mereka saat ini tidak dapat bergerak ke depan dan membantu Yaner, karena Bei Bei masih di depan mereka. Ketika Huo Yuhao melompati kepalanya dan menerkam Yaner, Bei Bei juga menerjang maju. Namun, targetnya bukan Yaner, tapi Ye Wuqing. Dengan demikian, saat Ye Wuqing dibebaskan dari kelumpuhannya, dia segera melihat Bei Bei menyerbu ke arahnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, dan dengan demikian dia tidak dapat menyelamatkan teman-temannya. Adegan ini agak mirip dengan chapter sebelumnya di mana Xiao Xiao memblokir lawan mereka untuk memungkinkan He Kaito membangun kekuatan. Namun, tidak ada keraguan bahwa situasi Shrek Academy saat ini jauh lebih baik. Petir keras. Bei Bei melepaskan area skill-skillnya di jarak dekat tanpa ragu-ragu. Baut petir yang sangat besar menghancurkan langit, membentuk jaring petir raksasa. Ye Wuqing tidak bisa mengirim daun emas bahkan jika dia mau. Dua yang berselisih dengan kata-kata sebelumnya sekarang berdiri berhadapan muka. Saat Ye Wuqing menyaksikan kilat besar menerkamnya, matanya tiba-tiba berubah keemasan. Seolah dua daun emas menutupi matanya. Pada saat yang sama, jiwa pertama dan ketiga berdering di tubuhnya secara bersamaan menyala. Setidaknya selusin daun emas melesat keluar dari tangannya,
langsung berubah menjadi jaring emas di udara yang dengan berani terbang menuju petir kuat Bei Bei. Karena kekuatan ledakan kuat yang Golden Leaf tunjukkan sebelumnya, Bei Bei tanpa sadar berhenti. Dia tidak ingin dikelilingi dan diledakkan oleh begitu banyak daun emas. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, karena meskipun mereka masih daun emas yang sama, kemampuan mereka berbeda. Setiap daun emas mirip dengan pisau yang tajam. Daun secara paksa mengiris Thunderbolt yang kuat terpisah sebelum menyapu tubuhnya seperti badai liar. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Ye Wuking, Blade Daun, dan keterampilan jiwa ketiga, formasi daun. Itu adalah gaya ofensif yang paling cakap dengannya. Di bawah kendalinya, dedaunan emas yang tajam langsung menuju ke Bei Bei. Pada saat ini, Bei Bei memiliki perasaan tertentu. Jika dia terperangkap dalam formasi daun ini, seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Namun, bisakah dia mundur pada saat seperti itu? Mustahil. Bahkan seorang gadis kecil seperti Xiao Xiao telah melakukan semua yang dia bisa dalam menghadapi musuh yang kuat, dan bahkan luka berat tidak dapat mencegahnya saat dia menghentikan lawan-lawannya. Bagaimana dia bisa melakukan sebaliknya? Senyum yang agak jahat muncul di sudut bibir Bei Bei pada saat yang genting ini. Dia tidak mundur, tapi langsung berlari ke depan, langsung menyerang Ye Wuking. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Di sisi lain, Huo Yuhao sudah mencapai hasil yang menentukan. Kedua tangannya telah tiba di depan Yaner. Penindasan The Ultimate Ace menyebabkan hati Yaner dipenuhi dengan panik. Ketika seorang wanita jatuh ke dalam kondisi histeris seperti itu, dia akan jauh lebih gila daripada pria. Yaner saat ini tidak terkecuali. Dia mundur dengan cara bingung saat dia dengan putus asa menembak bola api demi bola api ke Huo Yuhao. Namun, di hadapan tangan ajaib Huo Yuhao, bola api apapun yang mengunci dirinya sudah sangat dilemahkan oleh Ultimate Ace-nya pada saat mereka mendekati tubuhnya, dan hanya bisa dengan cepat menghilang. Soul Thruster-nya memungkinkan kecepatan Huo Yuhao untuk melampaui Yaner. Pada akhirnya, dia tiba di depannya. Dua tangan menyerang pada saat bersamaan. Target mereka adalah pundak Yaner. Namun, Yaner tiba-tiba berhenti bergerak pada saat ini. Kepanikan di wajah cantiknya tersapu bersih ketika sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum yang mempesona. Kau telah ditipu, adik kecil. Kandang penjara api. Turun bersamaku. Petik 2. Saat dia berbicara, cahaya api besar tiba-tiba bangkit dari tanah, menyelimuti Huo Yuhao, Wang Dong dan Yaner. Tangan Huo Yuhao mendarat di pundak Yaner, langsung membekukan seluruh tubuhnya. Namun, Flame Prison Cage yang besar sudah lengkap. Lebih penting lagi, dengan sedikit kemauan terakhirnya, sepasang tangan api raksasa muncul di Flame Prison Cage dan mendorong ke arah yang berlawanan, menyebabkan mereka bertiga jatuh dari panggung kompetisi. Hanya pada saat ini Huo Yuhao dan Wang Dong menyadari bahwa Yaner tanpa sadar telah tiba di ujung panggung kompetisi. Selain itu, kandang penjara api yang dia lepaskan adalah keterampilan jiwa keempatnya. Ini adalah turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental. Bagi Akademi Jaski, ini adalah pertempuran penting yang akan memengaruhi sejarah dan kejayaannya. Bagaimana mungkin mereka tidak siap? Saat Huo Yuhao dan Wang Dong menerjang Yaner, dia sudah menyadari bahwa situasinya tidak optimal. Namun, situasi seperti itu masih dalam harapan mereka. Ini bukan pertama kalinya kekuatan es Ultimate Huo Yuhao terlihat digunakan. Lebih jauh lagi, ketika Jaski Academy meneliti Shrek Academy, mereka menyimpulkan bahwa meskipun kekuatan Huo Yunhao tidak mungkin berada di level Soul Emperor, dia masih merupakan lawan yang harus mereka perhatikan. Ini karena dia adalah sebuah misteri. Dalam analisis mereka terhadap Huo Yuhao, ia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, tetapi Sky Academy tidak percaya bahwa jiwa bela dirinya adalah unsur spiritual. Seharusnya elemen es. Apalagi itu harus menjadi elemen es yang sangat kuat. Ini karena fakta bahwa Huo Yuhao telah secara langsung mengambil kendali atas Frostbear, keterampilan jiwa An Lengye,
selama putaran kompetisi itu. Meskipun itu mendekati akhir dari skill jiwa, bagaimana seseorang bisa melakukan ini tanpa kekuatan mengendalikan es yang kuat? Alasan mengapa Yaner dikirim selama pertandingan terakhir adalah karena Ye Wuqing telah meramalkan bahwa Huo Yuhao juga akan muncul di pertandingan terakhir. Elemen es yang kuat pasti akan mampu menekan elemen api. Karena begitu, sangat mudah bagi Ye Wuqing untuk menebak bahwa Huo Yuhao akan menargetkan Yaner. Hanya saja rencana semula mereka tidak memperhitungkan fakta bahwa ia dapat membawa kemampuan menekan yang begitu kuat untuk ditanggung. Jiwa bela diri bola api Yaner pada akhirnya tidak mampu menahan es tertinggi Huo Yuhao. Bahkan keterampilan jiwa keempatnya, Flame Prison Cage, tidak dapat mengancam Huo Yuhao. Namun, kompetisi ini bukan pertandingan kematian, tetapi pertandingan di tahap kompetisi. Karena itu adalah pertandingan, seseorang harus mematuhi aturan, dan itu juga masuk akal untuk menggunakan aturan. Di saat terakhir ini, debut Flame Prison Cage-nya membuat Yaner tersenyum agak bahagia. Ini karena dia bisa mengeluarkan dua lawan dari panggung. Salah satunya adalah anak muda lawan mereka yang paling misterius. Tanpa bantuan duo ini, Sky Academy sepenuhnya percaya bahwa kombinasi kapten mereka, Master Jiwa Daun Emas yang kuat Ye Wuqing, dan Sangguan Ken pasti akan mengalahkan Bei Bei. Ini pada dasarnya adalah jebakan. Ini adalah pemikiran yang sama yang muncul dalam hati Huo Yuhao dan Wang Dong saat tubuh mereka dibawa jatuh dari panggung. Iya, ini memang jebakan, dan mereka sudah jatuh ke dalamnya. Apa yang digunakan Huo Yuhao pada saat ini adalah Pincer Ice Emperor. Namun, bahkan Pincer Ice Emperor-nya tidak mungkin bisa mematahkan Flame Prison Cage di belakangnya dalam waktu singkat dan membawa Wang Dong kembali ke panggung. Lagi pula, ini adalah keterampilan jiwa berkekuatan penuh dari Soul Ancestor level 46. Ini sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pikiran di hati Wang Dong saat ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa dia dan Huo Yuhao akan benar-benar dipukuli di atas panggung dengan cara yang cemberut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melepaskan keterampilan jiwa bahkan jika mereka ingin pada saat ini. Kekuatan Haodong yang dia dan Huo Yuhao kumpulkan ada di bawah kendali Huo Yuhao. Selain itu, tidak peduli keterampilan jiwa apa yang dia gunakan, dia tidak bisa langsung mematahkan kandang penjara api ini. Hanya dengan mematahkan kandang secara instan, dimungkinkan untuk mengubah segalanya. Apakah ini benar-benar berakhir? Saat dia melihat senyum di wajah Yaner, mata Huo Yuhao sedikit menyipit. Dalam sekejap mata, Yaner melihat lapisan hijau gelap. Kilau hijau gelap meletus dari tubuh Huo Yuhao, dan Flame Prison Cage langsung lenyap, menghilang sepenuhnya. Sayap kupu-kupu Dewi Radiasi Wang Dong membawa Huo Yuhao kembali ke panggung, sementara Yaner mirip dengan patung es yang berat saat dia menghancurkan dengan kejam ke tanah, menghasilkan dentuman keras. Untungnya, patung es ini cukup keras. Atau yang lain, tubuh Yaner akan benar-benar hancur seperti sepotong es. Hanya segelintir orang yang bisa benar-benar melihat apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, Wang Dong hanya merasakan hawa dingin yang kuat melewati tubuhnya dalam sekejap mata. Ketika dia dan Huo Yuhao menggunakan kekuatan Haodong, seolah-olah mereka dari tubuh yang sama. Oleh karena itu, rasa dingin yang mengerikan itu tidak meresap ke dalam tubuhnya, tetapi agak cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas oleh Wang Dong adalah lampu hijau gelap yang bersinar samar-samar dalam bentuk kalajengking cerah di punggung Huo Yuhao. Tulang dada Huo Yuhao bersinar dengan cahaya batu giok terkuat. Aliran dingin hanya berlangsung sesaat. Namun, kekuatan Haodong di tubuh mereka hampir habis ketika Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke panggung. Kekuatan jiwa gabungan mereka setara dengan leluhur jiwa. Itu benar-benar habis begitu mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka. Huo Yuhao tidak punya pilihan lain. Dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan-lawannya. Jika dia tidak memanfaatkan keterampilan yang kuat ini, dia dan Wang Dong akan dihentikan dalam pertempuran saat ini juga.
Mereka masih memiliki kesempatan untuk terus bertarung jika mereka menghabiskan kekuatan jiwa mereka, tetapi jika mereka jatuh panggung, mereka tidak akan memiliki hak untuk menjunjung tinggi kemuliaan Shrek lagi. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa dari tulang dada 400.000 tahun Ice Jade Empress Scorpion, Domain of Ice Abadi. Tidak ada anggota yang berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental ini yang cocok dengan Huo Yuhao hanya berdasarkan pada keterampilan jiwa ini. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Ichewong kepadanya masih perlu mengalami evolusi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat ditingkatkan, tetapi Permaisuri Ice Jade Scorpion secara langsung memberinya cincin jiwa dan tulang jiwa 400.000 tahun. Dia memiliki cincin jiwa dan tulang jiwa yang kuat sehingga bahkan jika dia menjadi Douluo peringkat 95 di masa depan, atau bahkan Douluo tertinggi, keterampilan jiwa yang diberikan emblem Ice Scorpion Empress kepadanya masih akan menjadi juara utama. Namun, masalah serupa ada dalam arti bahwa seseorang harus memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukung keterampilan jiwa yang kuat. The Pincher Ice Empress dan Ice Empress, armor sedikit lebih baik dalam arti bahwa kekuatan mereka akan menyesuaikan sesuai dengan kekuatan jiwa yang dia suntikkan ke mereka. Domain es abadi berbeda. Ini adalah keterampilan jiwa tipe domain yang bahkan Penatua Mu, Dewa Naga Douluo, dan Penatua Suan, Taoti Douluo, iri. Selain itu, ini adalah keterampilan jiwa tipe es Ultimate Domain. Jika Huo Yuhao bisa berkultivasi ke tingkat Penatua Mu dan Penatua Suan, itu tidak mungkin baginya untuk membeku lebih dari 1000 mil dengan keterampilan jiwa yang menakutkan ini. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk mencapai persyaratan terendah yang diperlukan untuk mengaktifkan keterampilan jiwa ini. Dia hanya bisa melepaskannya sekarang, bahkan ketika dia meminjam kekuatan Wang Dong. Tidak mungkin bagi Flame Prison Cage untuk menolak domain Ice Abadi, karena yang terakhir benar-benar mendominasi yang pertama dalam hal atribut, memusnahkan Flame Prison Cage dalam sekejap. Penonton tampaknya menyaksikan kembalinya jiwa kaisar dengan 6 cincin jiwa ketika mereka merasakan aura tirani Huo Yuhao memancarkan pada saat itu. Wang Dong meraih bahu Huo Yuhao dan bergegas kembali ke panggung setelah menembus Flame Prison Cage. Kaki mereka tidak bersentuhan dengan tanah, jadi mereka secara alami dapat terus berpartisipasi dalam turnamen. Namun, Huo Yuhao tidak bergerak 1 inci setelah dia mendarat dengan kuat di tanah saat dia memicingkan matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa sinar cahaya yang mengelilingi tubuhnya sedikit terdistorsi. Jelas bahwa dia menggunakan imitasi lagi dengan sisa-sisa kekuatan jiwanya. Namun, sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi di sekitar tubuhnya di permukaan. Apa yang dia coba sembunyikan? Hal yang dia coba sembunyikan adalah riak cahaya perak milik botol susu kelas 4-nya yang mengalir keluar dari dadanya. Bagaimana dia bisa terus bertarung jika dia praktis tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa? Dia menyembunyikan cahaya perak ini dengan tiruannya. Mungkin Huo Yuhao bukan yang pertama menggunakan botol susu selama turnamen, tapi dia adalah yang menyembunyikannya. Dia memulihkan kekuatan jiwanya setara dengan memulihkan kekuatan jiwanya dan Wang Dong bersama-sama. Kekuatan jiwa yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi salah satu milik mereka berdua. Itu sebabnya botol susu dihargai sangat tinggi. Selain mampu menyimpan dan mengompres kekuatan jiwa, ada hal lain yang sangat penting, dan itu adalah pemurnian kekuatan jiwa. Setiap guru jiwa bisa menggunakan botol susu setelah guru jiwa lain menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Itu karena setelah kekuatan jiwa memasuki botol susu, itu akan melalui putaran penyaringan di inti botol susu, yang akan menghilangkan apapun yang berhubungan dengan atribut atau kekuatan-kekuatan jiwa. Produk akhirnya akan menjadi bentuk kekuatan jiwa yang paling murni. Hanya dengan begitu orang lain atau pemiliknya dapat menyerapnya, dan pada kecepatan yang cepat juga. Botol susu yang diperoleh Huo Yuhao dari pelelangan tidak diragukan lagi merupakan produk kelas 4 yang sangat bagus. Dia merasakan aliran kekuatan jiwa yang tak berujung menyuapi tubuhnya,
dengan cepat mengisi kembali meridian keringnya. Secara alami, kelemahan menggunakan botol susu adalah dia tidak bisa melawan atau bergerak. Dia harus berdiri dengan tenang di tempat dia berada dan berkonsentrasi pada menyerap kekuatan jiwa dari botol susu. Sangatlah sulit bagi Huo Yuhao untuk menggunakan imitasi sambil menyerap kekuatan jiwa eksternal. Kontrol cekatannya adalah semua berkat dia menjadi guru jiwa tipe roh. Huo Yuhao akhirnya berhasil menjaga lawan kuatnya di bawah kendali setelah melalui serangkaian serangan berbahaya, akhirnya mengurangi lawan mereka dengan satu. Ketika dia berhasil melakukannya, pertempuran di sisi lain lapangan telah mencapai klimaksnya juga. Bei Bei juga merasakannya ketika Huo Yuhao dalam bahaya, tetapi dia terlalu sibuk dengan formasi daun emas Ye Wuking. Bei Bei tidak mundur ketika dia dihadapkan dengan formasi daun emas yang sangat tajam, tetapi sebaliknya, dia maju terus dan menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, dia tampaknya sangat terhubung dengan Ye Wuking karena mereka berdua tersenyum kecil bermain di bibir mereka. Perbedaannya adalah bahwa senyum di wajah Ye Wuking meremehkan. Apakah Anda pikir sisik Anda dapat memblokir daun emas saya yang selalu berubah? Di sisi lain, senyum Bei Bei sedikit licik dan jahat. Apakah Anda pikir daun kecil seperti itu dapat menghalangi jalan saya? Bei Bei sudah menembus formasi daun emas ketika mereka berdua memegang pikiran ini dalam pikiran mereka. Adegan yang mengejutkan Ye Wuking muncul. Bei Bei tiba-tiba menjadi ilusi, dan langkah kakinya tampak tidak teratur ketika ia bergerak maju seperti gumpalan asap hijau. Golden Leaves mengejar tubuhnya, tetapi mereka kehilangan target mereka hanya karena sehelai rambut. Bei Bei cacing jalan keluar dari formasi daun emas seperti loah dalam sekejap mata, muncul tepat di depan Ye Wuking. Pada saat berbahaya ini, Huo Yuhao telah berhenti menggunakan berbagi deteksi spiritual dengan Bei Bei sejak ia merilis domain es abadi. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan dua keterampilan jiwa yang berbeda dari dua jiwa bela diri dan memastikan bahwa mereka berdua efektif dalam situasi berbahaya seperti itu. Bei Bei sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melewati formasi Golden Leaf. Bei Bei bukan hanya murid dari Akademi Shrek, tetapi juga Master Jiwa Blue Lightning Tyrant Dragon. Tetapi terlebih lagi, dia adalah saudara senior dari Sekte Tang. Dia adalah pengguna terbaik dari teknik rahasia Tang Sek di generasi ini. Sekte Tang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Golden Leaf Ye Wuking sangat mirip dengan senjata tersembunyi sampai batas tertentu. Tang San, pendiri Tang Sekte, akan tertawa jika dia melihat Ye Wuking bermain dengan senjata tersembunyi di depan seorang ahli senjata tersembunyi. Bei Bei sudah punya rencana ketika dia melihat jiwa bela diri Ye Wuking. Dia sedang menunggu kesempatan seperti yang ada di depan matanya sekarang. Dia melihat melalui fakta bahwa formasi daun emas ini berbeda dari yang digunakan Ye Wuking sebelumnya dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Tapi Bei Bei masih mundur untuk membingungkan lawannya dan menipu Ye Wuking untuk berpikir bahwa dia takut. Dia diam-diam bertahan melalui momen sebelumnya untuk melepaskan serangan eksplosif ini sekarang. Dari awal pertandingan sampai sekarang, bisa dikatakan bahwa setiap orang di lapangan terus-menerus merencanakan melawan lawan mereka. Meskipun Akademi Jaski jelas lebih kuat dari Akademi Shrek, mereka juga dipenuhi dengan kecemasan. Di mata mereka, semua orang dari Akademi Shrek adalah monster. Su Sanshi bisa membangunkan God Beast Xuanwu-nya pada jam 11. Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Dia kaitu menggunakan meriam jiwa pengumpul energi super yang menakutkan itu. Hanya surga yang tahu apa perubahan mengejutkan lainnya yang akan ditampilkan oleh ketiganya. Itulah mengapa Akademi Jaski menahan sedikit di awal, tetapi bahkan kemudian semuanya telah dalam serangkaian perhitungan yang ditetapkan. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao bisa melepaskan keterampilan jiwa yang mengerikan seperti domain es abadi dan mengurangi jumlah mereka satu per satu dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat Ye Wuking karena dia adalah ahli dalam serangan jarak jauh.
Meskipun tidak ada banyak perbedaan antara budidaya mereka, Bei Bei adalah seorang ahli dalam serangan jarak dekat sebagai Master Jiwa dengan Blue Lightning Tyrant Dragon. Tepat pada saat yang tepat ini, bunyi lonceng dari Soul Sucking Bell terdengar sebagai upaya untuk menghalangi kemajuan Bei Bei. Tetapi bunyi lonceng itu hanya bertahan selama beberapa detik sebelum tiba-tiba berhenti. Dengung tumpul terdengar, dan darah segar keluar dari lubang hidung Sangguan Ken sebelum dia terhuyung ke tanah. Cahaya keunguan keemasan di dalam mata Huo Yuhao perlahan menghilang saat dia berdiri tidak jauh. Bagaimana dia bisa duduk diam dan menyaksikan saudara seniornya berjuang untuk bertarung sendirian? Ketika botol susu mengisi kekuatan jiwanya dalam jumlah tertentu, ia segera menyerang Sangguan Ken, yang berusaha mengganggu serangan Bei Bei. Dia menghilangkan ancaman Soul Sucking Bell hanya dengan satu kejutan spiritual. Setelah itu, dia mengaktifkan kembali botol susu lagi dan terus mengisi kembali kekuatan jiwanya dan Wang Dong. Lengan kanan tebal dan kokoh Bei Bei ditutupi oleh sisik naga ungu kebiruan saat dipicu oleh kilat. Dia memukulnya tepat di depan Ye Wuking saat semua Golden Leaves mengejarnya dari belakang. Meski begitu, Bei Bei tampaknya benar-benar mengabaikan mereka. Tidak peduli seberapa kuat serangan Raja Roh, karena semua akan sia-sia jika serangan itu tidak mendarat pada lawan mereka. Ye Wuking masih tanpa ekspresi, tapi dia tidak mundur. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya ketika menghadapi serangan Bei Bei, mengepalkannya saat dia menghadapi cakar naga Bei Bei di depan. Bang! Ye Wuking memblokir Thunderous Dragon Claw dengan tinjunya, mengejutkan Bei Bei. Ye Wuking membalikkan tanah kirinya dan meraih cakar naga Bei Bei. Meridian di tangan kiri Ye Wuking tiba-tiba menjadi lebih besar dalam sepersekian detik, dan sejumlah besar pembuluh darah menyilaukan emas. Seluruh tangannya berubah sepenuhnya keemasan saat cincin jiwa keempatnya menyala. Apakah Tuan Jiwa jarak jauh benar-benar lemah? Tindakan Ye Wuking membuktikan kepada semua orang bahwa itu mungkin belum tentu demikian. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, tangan kiri emas. Itu benar. Skill jiwa ini hanya memperkuat tangan kirinya. Jika tangan kiri emasnya melepaskan daun emas lain, kekuatannya akan berlipat ganda. Tangan kiri emas juga sangat kuat, dan memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Bei Bei sudah menggunakan semua energinya untuk melepaskan Thunderbolt-nya yang kuat. Namun meski begitu, dia tidak bisa menyetrum lawannya dengan tangan kiri emas yang menekannya. Lawannya benar-benar mengalahkannya dengan keterampilan jiwa keempatnya yang didukung oleh kekuatan jiwa peringkat 58-nya. Bajingan! Bei Bei meraung dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, keterampilan jiwa ribuan tahun yang kuat. Seorang Master Jiwa Blue Lightning Tyrant Dragon akan berada dalam kondisi mengamuk untuk periode waktu tertentu ketika Fury Guntur diaktifkan. Kekuatan guntur pengguna akan berlipat ganda, sementara kekuatan jiwanya akan meningkat setengah dari yang semula. Orang bisa mengatakan bahwa Bei Bei adalah yang terkuat ketika dia menggunakan Fury gunturnya. Kekuatannya yang sebelumnya telah ditekan stabil dalam sekejap. Petir yang menakutkan juga menerobos kendali tangan kiri emas dan menyebar ke Ye Wuking. Namun, pada saat inilah Bei Bei melihat tatapan dingin di mata Ye Wuking, yang menyebabkan dia mengutuk dalam hatinya. Tanpa sedikit pun keraguan, Bei Bei terus-menerus melepaskan keterampilan jiwa keduanya, Thunderbolt yang kuat. Petirnya yang luar biasa segera berubah menjadi jaring listrik tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ye Wuking melindungi dirinya dalam jaring listrik dengan perisai cahaya yang terbuat dari kekuatan jiwa putihnya yang pekat. Meskipun dia dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwanya, dia tidak menghadapi serangan langsung dari Thunderbolt yang kuat pada akhirnya. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan jiwa. Jika kedua belah pihak berada pada tingkat kultivasi yang sama, pasti tidak mungkin baginya untuk melakukan ini. Ye Wuking tidak melakukan hal lain selama ini. Apa yang dia tunggu? Dia sedang menunggu daun emasnya. Keterampilan jiwa pertamanya, Leaf Blade, selaras dengan keterampilan jiwa ketiganya, Leaf Formation. Dengan dia menunda Bei Bei dengan tangan kirinya,
bagaimana mungkin Bei Bei masih menghindar dengan teknik rahasia Tang Sekte? Ghost Shadow membingungkan Trek. Thunderbolt yang kuat hanya bisa memblokir pisau daun tajam itu hanya sesaat bahkan setelah kekuatannya diperkuat oleh Thunderous Fury. Ini lebih jauh mencerminkan perbedaan antara Raja Jiwa dan Leluhur Jiwa. Namun, Bei Bei sama-sama luar biasa. Dia benar-benar bisa menanggapi lawannya dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Thunderous Dragon Claw-nya meletus lagi dan diperkuat dengan efek dari Thunderous Fury-nya, secara paksa mengejutkan Ye Wuking. Dia melilitkan tubuhnya pada saat yang sama dan menghadapi formasi daun emas. Penonton kemudian melihat gumpalan besar benang perak keluar dari dadanya, meliputi area permukaan yang besar. Itu sangat besar sehingga benar-benar bisa menyelimuti sebagian besar formasi daun emas. Rantai dentang terdengar. Daun emas Ye Wuking pecah berkeping-keping di depan matanya. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa baginya. Bukan hanya itu, tetapi Bei Bei tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyerupai Guanyin dengan 1000 tangan saat dia memblokir formasi daun emas. Banyak senjata tersembunyi yang menyerupai pisau lempar, panah, dan jarum terbang keluar. Dia bahkan tidak perlu melihat saat dia melakukannya, bertujuan dengan ketepatan yang menakutkan. Serangan itu tidak hanya berhubungan dengan Ye Wuking, tetapi juga menyelimuti Sangguan Ken, yang berdiri jauh. Sangguan Ken baru saja berdiri beberapa saat yang lalu, tetapi serangan ini membuatnya sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk membunyikan jiwa penyerap loncengnya. Tepat sekali. Ini adalah senjata tersembunyi Tang Sekte ini. Bahkan jika Sekte Tang telah menurun, siapa yang berani mengatakan bahwa senjata tersembunyi Tang Sekte tidak berguna, karena mereka pernah populer di benua itu. Ye Wuking dengan cepat mengayunkan tangan kiri emasnya, dan cincin jiwa keduanya bersinar. Daun emas dengan cepat jatuh ke tanah dan meledak menjadi bola cahaya yang intens, membentuk badai emas besar. Itu menetralkan semua senjata tersembunyi itu, tetapi itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengapit Bei Bei. Bei Bei juga tidak santai. Pada akhirnya, dia tidak menghancurkan semua daun emas. 2 sinar keemasan melintas melewati tubuhnya. Seseorang menyerempet bahu kanannya, mengirimkan seuntai bunga api. Sisik naga di bahu kanannya jauh lebih tebal ketika dia dalam kondisi furi guntur, sehingga serangan itu tidak dapat mengirisnya terbuka. Namun, daun emas lain melintas di dadanya dan meninggalkan luka kecil sekitar setengah meter panjangnya. Darah memercik dan mewarnai kerah Bei Bei merah dalam sekejap mata. Daun emas yang tajam telah memotong otot-otot dada dan menyebabkan dagingnya tergulung ke belakang, membuat pemandangan yang sangat mengerikan. Ye Wuking akhirnya tidak menahan lagi. Lawannya hanyalah leluhur jiwa, tapi dia jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Seluruh aura di sekitar Ye Wuking berubah ketika cincin jiwa hitam kelimanya menyala. Dia perlahan mengangkat tangan kiri emasnya dan melambaikan tangannya ke langit. Melihatnya, sepertinya dia ingin merobek langit. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari cincin jiwa hitam itu. Bintik-bintik kecil cahaya keemasan dengan cepat melayang keluar dan melingkupi tubuhnya, membentuk kanopi cahaya keemasan. Hanya ada puluhan daun di formasi daun sebelumnya, tetapi sekarang ada ratusan atau bahkan ribuan daun emas. Daun-daun dengan cepat berputar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Seluruh panggung segera bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang. Ini adalah perbedaan antara keterampilan jiwa 10.000 tahun dan keterampilan jiwa 1000 tahun. Ye Wuking sekali lagi menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya keterampilan jiwa 10.000 tahun, dengan ini menjadi yang kedua kalinya muncul di turnamen tahun ini. Pada saat ini, Bei Bei berbalik dengan susah payah, karena dia baru saja mengalami cedera. Sekarang, dia harus menghadapi Golden Leaf menakutkan Ye Wuking yang seperti tornado. Ye Wuking dengan dingin berkata, ini adalah keterampilan jiwa kelima saya, tarian daun emas. Kalian lebih baik mengakui kekalahan jika kamu tidak ingin menjadi potongan daging. Petik 2. Sangguan Ken sudah berdiri,
dan berdiri tidak terlalu jauh di belakang Ye Wuking. Dia bahkan tidak mencoba untuk membunyikan soul absorbing bell ketika ekspresi kemenangan muncul di wajahnya. Akademi Jaski akan menang atas Akademi Shrek. Dia adalah salah satu peserta terakhir yang tersisa di panggung yang akan menjadi saksi saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Bei Bei mengerutkan bibir dan mengangkat tangan kanannya, menunjuk Ye Wuking dengan jari telunjuk cakar naganya. Senyumnya yang khas tampak di wajahnya. Jangan berpikir kamu sudah menang. Ye Wuking menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya di depan orang ini. Dia benci bagaimana pihak lain tampak lembut dan halus, namun mengucapkan kata-kata kotor padanya. Tarian daun emas yang menakutkan naik dan menelan Bei Bei seperti arus emas yang kuat. Dia sangat berpengalaman sehingga dia tahu Huo Yuhao dan Wang Dong dihabiskan, dan terlalu banyak mengonsumsi kekuatan jiwa mereka. Selama dia menyingkirkan Bei Bei, pasti akan mungkin baginya untuk menang atas keduanya. Sanggoan Ken juga memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil botol susu kecil saat dia berdiri di sana, mengisi kembali kekuatan jiwanya. Botol susunya adalah gelang, dan tampaknya tidak selincis yang dimiliki Huo Yuhao, tetapi kecepatan pemulihannya tidak lambat sama sekali. Sangat jelas bahwa dia tidak akan ceroboh bahkan jika kemenangan ada di tangan mereka. Sedikit keputusasaan muncul di wajah Huo Yuhao dan Wang Dong. Bahkan jika mereka menggunakan jalan emas di tengah kemewahan Melayu, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Mustahil bagi lawan mereka untuk tidak menghindar, dan ketika mereka menghindar, skill mereka tidak akan efektif. Bisakah mereka masih menyela yang menyelesaikan tarian daun emas? Adik junior, bersiap-siap untuk mendukungku. Bei Bei masih tidak mundur saat dia menghadapi tarian daun emas. Senyum dan kelembutan di matanya berangsur-angsur mendominasi. Bei Bei secara alami menjaga kemampuan sejatinya di bawah kunci. Bagaimanapun, ia disebut Gemini dari halaman luar, dan secara tidak resmi dinyatakan sebagai generasi berikutnya dari 7 monster Shrek bersama dengan Susanshi. Raungan keras terdengar dari mulut Bei Bei. Segera setelah itu, kilat yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi emas dan bersinar terang, membentuk bola yang menangkap mata keemasan di atas kepalanya. Segera setelah itu, sisik naga dengan cepat menjulur dari bahu kanan Bei Bei saat dia masih dalam kondisi furi guntur. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, dan aura di sekitarnya benar-benar berubah. Dia sekarang memiliki aura yang tinggi, tirani dan aura yang tak terlukiskan kuat dan raja di sekelilingnya. Blue Lightning Bei Bei Tyrant Dragon adalah jiwa bela diri yang kuat. Namun, Bei Bei saat ini sudah bermil-mil lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Huo Yuhao tidak berpikir dia bisa menekan aura kejam yang mengerikan itu. Skydream Ichewon dan Ice Jade Empress Scorpion tampaknya berbicara dalam pikiran Huo Yuhao pada saat yang sama. Naga suci emas. Kekuatan Bei Bei telah mencapai puncaknya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan berteriak, Tyrant King, Thunderous Domain. Di bawah panggung, Wang Yan sudah membenamkan wajahnya di tangannya. Dia merasa tertekan saat berpikir, berapa banyak hal yang disembunyikan anak-anak ini dariku. Cahaya keemasan yang menyerupai angin puyuh amarah meledak. Karena cahaya keemasan terbuat dari sinar petir, warna keemasan memenuhi udara dan sepenuhnya menutupi radius 20 meter di sekitarnya. Yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa gelombang emas yang marah melonjak dan menciptakan kekuatan yang luar biasa menarik di bawah kendali Bei Bei, menyerap dan merobek tarian daun emas berkeping-keping. Keterampilan yang digunakan kedua belah pihak adalah emas. Setiap potongan Golden Leaf berubah menjadi debu halus dalam pertempuran emas yang eksplosif ini. Mereka langsung menghilang dalam kepulan asap. Bei Bei menggenggam tangannya di depan dadanya dan membuat gerakan tangan untuk mengontrol naga pengambilan bangau yang sangat dikenal Huo Yuhao. Dia kemudian mendorong tangannya di depannya, dan domain guntur emas itu melonjak ke arah Ye Wuking, membungkusnya dalam proses. Ye Wuking juga berteriak,
dan sinar keemasan cahaya bersinar darinya. Gemuruh intens datang darinya membentuk badai emas terus-menerus, bersaing dengan domain guntur Bei Bei. Namun, kekuatan kemampuan Bei Bei telah jauh melampaui penilaiannya. Domain Thunderous-nya secara bertahap memaksa jalan ke Ye Wuking sampai tepat di depannya. Adik junior, sekarang. Bei Bei meraung dan menginjak dengan kaki kanannya. Domain gunturnya bergerak maju, tetapi secara bertahap melemah hingga menghilang pada saat yang sama. Seluruh tubuh Ye Wuking diselimuti di dalamnya, sepenuhnya ditutupi dengan kilat emas. Dia lumpuh. Huo Yuhao secara alami mengerti apa maksud kakak seniornya. Dia segera berbalik dan hendak memeluk Wang Dong ketika dia mendengar dering jingle yang jelas pada saat yang sama. Dia secara tidak sadar menghentikan apa yang akan dia lakukan dan melihat dari sudut matanya. Adegan yang menghiasi matanya mengejutkannya. Sangguan Ken, yang sebelumnya telah mengisi kembali kekuatan jiwanya dengan milk bottle, muncul sekali lagi. Dia membunyikan bel soul sucking-nya lagi, tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah ekspresinya menjadi sangat serius dan bermartabat. Itu jelas bukan ekspresi yang dimiliki seseorang yang biasanya enggan menyerah pada orang lain.